Kekalahan mengejutkan kembali terjadi di Liga Spanyol. Real Madrid harus menelan hasil pahit di hadapan para pendukungnya sendiri setelah dipermalukan Celta Vigo dengan skor telak 0-2 pada pekan ke-15 La Liga 2025-2026 di Santiago Bernabéu, Senin dini hari waktu Indonesia. Hasil ini langsung mengguncang ruang ganti Los Blancos dan membuat persaingan gelar semakin menarik. Pada pertandingan yang berlangsung penuh tensi, Madrid sejatinya tampil dominan sejak awal laga. Namun keunggulan penguasaan bola tak berarti banyak ketika Celta Vigo tampil lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Williot Swedberg menjadi mimpi buruk bagi tim tuan rumah. Pemain muda itu membuka keunggulan Celta pada menit ke-53, memberi kejutan besar bagi publik Bernabéu. Petaka bagi Real Madrid berlanjut. Fran Garcia harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-64. Madrid tampil dengan 10 pemain dan semakin kesulitan menekan. Drama makin panas ketika Alvaro Carreras juga diusir wasit pada menit ke-92, sehingga Madrid hanya menyisakan 9 pemain. Situasi itu dimanfaatkan Celta Vigo dengan baik. Swedberg kembali mencetak gol pada menit ke-93 dan mengunci kemenangan 0-2. Kekalahan ini membuat Barcelona semakin kukuh di puncak klasemen. Berikut ulasan lengkap jalannya pertandingan hanya di Raftel Sport. Babak pertama Real Madrid versus Celta Vigo. Memasuki babak pertama, Real Madrid langsung menunjukkan dominasi penuh. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Los Blancos tampil agresif dengan tempo tinggi. Para pemain Madrid mengurung pertahanan Celta Vigo sejak menit awal, memaksa tim tamu lebih banyak bertahan di area sendiri. Statistik berbicara, Madrid mampu melepaskan 11 tembakan sepanjang babak pertama, sedangkan Celta hanya memiliki 3 percobaan. Meski minim peluang, salah satu serangan Celta sempat mengancam gawang Thibaut Courtois. Namun petaka datang lebih cepat daripada yang diharapkan. Pada menit ke-24, Eder Militao terlihat kesakitan setelah terjatuh saat duel udara. Bek asal Brasil itu harus ditandu keluar lapangan dibantu tim medis, meninggalkan kekosongan besar di lini belakang Madrid. Untuk menutup celah tersebut, Xabi Alonso memasukkan Antonio Rudiger sebagai pengganti. Madrid terus mengejar gol pembuka. Pada menit ke-38, Arda Güler mendapatkan peluang emas ketika sepakan kerasnya dilepaskan dari sisi kanan, tetapi bola masih menyamping tipis dari gawang. Celta juga membalas lewat Pablo Duran, namun Courtois masih sigap menepis ancaman tersebut. Peluang terbaik datang di penghujung babak. Tepat pada menit 45-2, Tchouaméni mengirim umpan matang kepada Vinicius Junior. Vinicius melepaskan tembakan keras, tetapi kiper Ionut Radu melakukan penyelamatan gemilang. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Babak kedua Real Madrid versus Celta Vigo. Memasuki babak kedua, Real Madrid kembali mencoba mengambil inisiatif permainan. Tempo langsung dinaikkan, dan tekanan dari lini tengah dipimpin Fede Valverde yang mendapat peluang pertama di menit ke-47. Namun, meski cukup sering menyerang, pertahanan Madrid terlihat rapuh. Celta Vigo membaca situasi dengan cerdas dan beberapa kali melancarkan serangan balik berbahaya. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-53. Williot Swedberg, yang baru masuk di awal babak kedua, membuat publik Bernabéu terdiam setelah tendangannya menembus gawang Thibaut Courtois. Gol ini menjadi momen penting, sekaligus gol perdana Swedberg di La Liga musim ini, membawa Celta Vigo unggul 1-0. Masalah Madrid bertambah rumit ketika Fran Garcia menerima 2 kartu kuning secara beruntun dalam waktu cepat. Ia harus meninggalkan lapangan dan membuat Madrid tampil dengan 10 pemain. Intensitas serangan tuan rumah turun tajam, dan ritme permainan semakin kacau. Drama memuncak pada menit 92 ketika Alvaro Carreras juga menerima kartu kuning kedua. Madrid hanya menyisakan 9 pemain, situasi yang memicu protes keras dari para pemain, hingga Rodrigo pun ikut diganjar kartu kuning. Dalam kondisi tersebut, Celta Vigo memanfaatkan kelengahan. Swedberg kembali mencetak gol pada menit akhir dan menutup laga dengan skor 2-0. Kekalahan ini membuat Madrid kini tertinggal 4 poin dari Barcelona, sementara Celta naik ke posisi ke-10 klasemen. Kekalahan Real Madrid dari Celta Vigo bukan hanya soal hilangnya 3 poin. Lebih dari itu, laga ini memperlihatkan betapa rapuhnya konsentrasi dan kedalaman skuad Los Blancos ketika mendapat tekanan, terutama dalam situasi pertandingan yang berjalan tak sesuai rencana. Bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri di Santiago Bernabéu, Madrid awalnya tampak sangat percaya diri. Mereka menguasai bola, menciptakan banyak peluang, dan hampir mencetak gol di penghujung babak pertama. Namun,
Dominasi tanpa penyelesaian selalu menjadi jebakan berbahaya, dan itulah yang pada akhirnya menimpa mereka. Babak kedua menjadi titik balik. Ketika Madrid mulai kehilangan kontrol dan fokus, Celta Vigo tampil jauh lebih efektif. Gol Williot Svedberg pada menit ke-53 menjadi pukulan pertama. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor, tetapi juga meruntuhkan ritme permainan Madrid. Kedua kartu merah yang menyusul kemudian memperparah keadaan. Fran Garcia dan Alvaro Carrera sama-sama diusir dalam momen krusial, membuat Madrid harus mengakhiri pertandingan hanya dengan 9 pemain di lapangan. Dengan jumlah pemain yang timpang, Madrid tak lagi sanggup membangun serangan terorganisir. Sementara itu, Celta Vigo bermain sangat disiplin. Mereka tidak terburu-buru, tidak panik, dan justru memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan sangat matang. Ketika para pemain Madrid sibuk memprotes keputusan wasit, Celta tetap fokus pada permainan. Tekanan mental itu akhirnya meledak di menit-menit akhir, ketika Svedberg mencetak gol keduanya dan memastikan kemenangan 2-0. Hasil ini menjadi tamparan keras bagi Real Madrid. Meski posisi mereka di klasemen tidak berubah dan masih bertahan di peringkat kedua dengan 36 poin, jarak dengan Barcelona kini melebar menjadi 4 angka. Dalam persaingan gelar, selisih sekecil apapun bisa menjadi sangat menentukan di penghujung musim. Di sisi lain, kemenangan ini terasa begitu manis bagi Celta Vigo. Selain berhasil mencatatkan kemenangan tandang bersejarah di Bernabeu, mereka juga melesat ke posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 19 poin. Bagi Xabi Alonso, pertandingan ini memberikan banyak pekerjaan rumah. Cedera Eder Militao menambah daftar persoalan defensif, sementara disiplin pemain juga menjadi isu serius. 2 kartu merah dalam satu pertandingan menunjukkan bahwa emosi Madrid tidak terkendali di momen krusial. Mereka wajib kembali ke jalur positif jika tidak ingin momentum beralih ke tangan Barcelona. Sementara bagi Celta Vigo, ini adalah bukti bahwa mereka bukan sekadar peserta di La Liga. Mereka bisa mengalahkan tim sebesar Madrid jika mampu bermain disiplin dan efektif. Kemenangan ini akan menjadi modal besar untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Di Bernabeu, malam kelam menyelimuti Real Madrid. Sorakan pendukung yang awalnya penuh harapan berubah menjadi keheningan kecewa. Liga masih panjang, tetapi kekalahan ini menjadi pengingat keras. Di sepak bola, dominasi tanpa efisiensi tak akan pernah cukup. Madrid harus bangkit, sementara Celta pulang dengan kepala tegak.